evaluasi itu penting. Kenapa? Setelah kita melakukan evaluasi dan bagaimana caranya kita mengevaluasi, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa melakukan evaluasi itu perlu ilmu, Pak. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Maka, contoh misalnya kayak gini. Kita ini kan sudah melewati bulan Ramadan. Kita tahu, Pak, melalui ilmu diajarkan bahwa Ramadan itu bulan mulia. Bulan yang bahkan dimuliakan oleh Allah. Makanya nggak masuk dalam arba'atu hurum. Kenapa? Karena lebih daripada arba'atu hurum. Ya, Ramadan ini. Nah, pengetahuan melalui para dai, melalui para ustadz, kiai, guru-guru menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulannya magfirah, bulannya ampunan, bulannya barokah, bulannya rahmat, bulannya idku minan nar. Dari mana itu kita tahu? Karena dia ngasih tahu, Pak. Karena kita belajar. Malaikat bahkan pernah melaknat orang ketika datang Ramadan sampai berakhir Ramadan habis, ampunan nggak dikasih sama Allah, dilaknat tuh sama malaikat. Ini kan pengetahuan, Pak. Nah, kita mencoba merenung tuh. Jangan-jangan nih Ramadan lewat, saya nih belum dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapat pengetahuan itu tuh. Ya kan? Ini kan kaitannya dengan laknatnya malaikat, itu diaminkan oleh Rasulullah. Dua makhluk yang Allah ciptakan, dua-duanya adalah yang begitu sangat dekat dengan Allah, yang nggak mungkin ditolak oleh Allah itu doanya dan aminnya itu, nggak mungkin ditolak. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya kayak Ramadan, Pak. Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu ada apa? Nah, sampai di bulan Ramadan ada ibadah apa saja yang ada? Yang paling besar di Ramadan itu ada apa saja? Ada puasa, terus ada apa lagi? Yang besarnya? Ada dua, Pak. Ada siam, ada qiyam. Itu yang besarnya. Yang lainnya ada. Nanti dari siam dan qiyam ini Bapak akan dapat tuh tadi tentang kemuliaan bulan Ramadan. Nah, cuman siam seperti apa yang akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan idku minan nar, mendatangkan magfirah. Ya, qiyam seperti apa yang akan mendatangkan magfirah? Itu kan harus dievaluasi, Pak. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Cara mengevaluasinya kita harus tahu ilmu. Dan sekarang tuh yang namanya menuntut ilmu itu bisa dari mana saja, Pak. Teknologi begitu sangat luar biasa sekarang ini. Bapak sambil masak, ibu sambil masak. Bapak sambil kerja, ibu sambil masak itu bisa dapat ilmu, ngedengerin taklim. Ada yang live streaming. Ya, ada yang melalui TikTok, ada yang melalui Facebook, ada yang melalui YouTube. Oh, itu. Tapi dengan catatan kita nih ngerti teknologi juga. Ya, selain kita ngedengerin gitu, lihat-lihat juga. Ya, tapi bagi orang yang memang sudah memiliki fondasi yang bagus, kita ini belajar dengan siapapun nggak ada masalah, Pak. Kalau fondasinya udah bagus. Tapi kalau fondasinya masih rapuh, Pak, kalau belajar asal-asalan, Pak, bisa-bisa kita nih ke bawah aliran yang sesat. Coba aja. Tapi kalau fondasinya sudah kuat, ya, kita ini belajar dengan siapa saja nggak ada masalah. Tapi kalau fondasinya masih belum kuat, nah kita pilih-pilih, ya, pilih-pilih dulu. Walaupun memang tidak ada yang namanya perintah secara khusus, dalil secara khusus bahwa kita ini belajar harus pilih-pilih, karena ayat Al-Qur'annya Iqra, 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 Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita ini belajar boleh dengan siapa saja. Tapi nih
bismi rabbikal ladzi khalaq. Maknanya apa? Belajar yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Ilmunya itu. Apapun yang kita pelajari, belajar tentang akuntansi, nah itu hitung-hitungan tentang pembukuan. Bagaimana caranya supaya orang nggak maling, nah gitu kan, sehingga orang tidak berbuat dosa. Kan ada nilai ibadah tuh, ya kan? Belajar tentang teknologi, bagaimana caranya orang dimudahkan untuk mencari ilmu, kan ibadah juga itu. Kemudian bagaimana orang dimudahkan untuk bisa beribadah. Gara-gara teknologi orang bisa berangkat haji bisa cuma 2 jam Pak, dari Indonesia ke Mekah. Berapa jam sekarang? 9 jam Pak. Sekarang belum ada yang 2 jam. Ya, siapa tahu nanti dengan teknologi, dengan kedipan mata nyampe, ya kan? Melalui apa? Ya teknologi kan belum tahu Pak. Dulu aja orang mengatakan ketika ada ulama yang mengatakan, ada manusia pergi ke bulan, Pak, dianggap kafir Pak. Kenapa? Karena si ustadznya belum nyampe tuh ilmunya. Ya, ustadznya belum nyampe ilmunya. Ada orang mengatakan, ada manusia ke bulan, kafir kamu tuh. Zaman dulu begitu, saya ingat banget tuh ada ulama mengkafirkan orang karena ada yang mengatakan manusia pergi ke bulan gitu kan. Lalu sekarang ternyata bukan hanya ke bulan Pak, ada yang ke Mars, planet lain. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia, ya kan? Nah, dengan keilmuan yang kita lakukan, ya, yang kita pelajari, sehingga yang namanya ibadah puasa ini Pak, bukan hanya sekedar ibadah yang ritual Pak. Ritual itu hanya menjalankan rutinitas. Ibadah kita nih kalau nggak ngerti isi Pak, kenapa? Itu sholat harus takbir, ngangkat tangan, ya kan? Kemudian kenapa tangan harus ditaruh ada yang di dada, ada yang di samping. Itu kan perlu kita pertanyakan Pak. Saya kemarin khutbah Jumat di Masjid Al-Awabid, Komplek Polsek Pasar Minggu. Tema yang saya angkat adalah Islam mengajarkan tentang berpikir kritis. Nah, untuk apa? Untuk evaluasi. Dan lihat. Nanti saya sih belum ngecek tapi saya baca dalam kitab, ulama menyampaikan di dalam Al-Quran itu ada kalimat untuk berpikir dengan beberapa kalimat. Ada menggunakan takkilun, ya, tatafakkarun, liulil albab, ya, kemudian tadabur, ya kan? Kalimatnya macam-macam. Tapi memang isinya adalah tentang kita untuk berpikir kritis. Itu diulang kalimat itu 50 kali Pak, kata ulama itu. Saya sih belum ngecek. 50 kali artinya apa? Kalau dalam bahasa Pak, keseharian kita ada kalimat yang diulang-ulang oleh kita, kira-kira kalimat itu kalimat penting atau kalimat biasa? Kalimat penting Pak. Coba aja kita karena penting makan Pak, diulang lagi. Makanan mana? Berapa menit lagi? Makanan ada nggak? Mana sih makanan? Ulang lagi Pak. Ntar lagi, makan dong, makan. Ayo makan. Pengajian aja kalau nggak ada makanan, kita nih nggak ngaji Pak. Nggak asik di Murtado, cuman roti. Sono dong, nasi kebuli. Makan lagi Pak. Dianggapnya penting Pak. Itu. Coba kalau yang dipikirkan dan kalimatnya, ngaji dong, ngaji, ayo dong ngaji. Berarti yang pentingnya ngaji Pak. Sama halnya di Al-Quran itu bahasanya Pak, diminta kita untuk berpikir. Bahkan memikirkan tentang apa yang ada pada diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, sudahkah engkau memikirkan tentang apa yang ada pada dirimu? Nah, sebab itulah penting evaluasi Pak. Itu ibadah secara keilmuan, ya, secara aturan,
secara syariat bukan saja memahami tentang bagaimana ritual. Nah, ritual itu diajarkan dalam ilmu fikih. Makanya fikih tetap harus dipelajari. Dalam Islam itu ritual tetap harus bagus, Pak. Dan ritualnya itu yang ngajarin siapa? Rasulullah. Maka wudhu, bagaimana caranya wudhu, air apa yang dipakai, itu kan? Kan kita kalau dalam bab toharoh itu ada air yang suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang mustakmal. Waktu dipelajari, itu pelajaran dasar, Pak. Jangan sampai kita nih kemudian sholatnya bener, Pak, tapi wudhunya nggak bener, ya kagak diterima, Pak. Ini wudhunya bener, sholatnya bener, tapi sarungnya kena cipratan najis, ya kagak diterima, Pak. Nah, itu Pak, kaitan dengan yang namanya ritual pun penting, Pak, karena Rasulullah ngajarin hidup di dunia itu ada ritual, Pak. Ya. Yang kedua ada spiritual. Spiritual itu esensi, Pak. Ya, tentang makna, tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ritual puasa, contoh ritual puasa, kita kan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan layaknya suami istri yang sudah berkeluarga, ya. Tidak berkata ini dan itu, pokoknya sesuai dengan larangan yang ada dijalankan. Nah, pertanyaannya, apakah jaminan puasanya diterima oleh Allah? Belum tentu. Kalau melihat kayak begini, berat apa ringan tuh? Susah amat aja beribadah ya. Bukan susah, tapi ini memang harus ngikutin ketentuan. Ya, memang kita ini kalau pengen sukses, Pak, itu memang harus susah dulu. Wong yang namanya makan saja supaya nikmat makanan yang kita konsumsi, itu gimana caranya? Supaya enak makanan itu. Apa dulu yang harus kita lakukan? Ayo. Supaya makanan yang kita makan itu enak, apa dulu yang harus kita lakukan? Yang paling utama. Lapar dulu, Pak. Kalau nggak lapar kagak enak makanan walaupun paling lezat sekalipun. Betul nggak? Lapar itu masalah, Pak. Lapar itu susah, Pak. Sama halnya Bapak ini, ya, jamaah, Bapak Ibu semuanya nggak akan mungkin mendapatkan sesuatu dari Allah kalau kita nggak mau susah. Maka di dunia itu pasti mengalami yang namanya susah, evaluasi. Makanya alladzi khalaqal mauta, maut dulu tuh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimatnya dengan menggunakan bukan hasan, bukan ihsan, tapi ahsanu amala, lebih baik amalnya. Supaya lebih baik amalnya, dikasih susah dulu. Apa? Dimatikan. Kematian itu kan susah, Pak. Nah, baru hidup. Kehidupan itu menyenangkan, Pak. Dan seringkali menipu. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Ya. La'ibun walahwun. Bahwa yang namanya kehidupan ini kadang-kadang membuat kita ini tertipu, kadang-kadang membuat kita lalai. Nah, sebab itulah supaya nggak lalai dikasih susah dulu. Evaluasi itu susah. Makanya supaya mudah, didatangkan orang yang sudah pengalaman. Makanya biasa konsultan itu, Pak, expert. Expert itu apa? Ahli. Dia kenapa ahli? Karena memang sudah pengalaman. Makanya kalau konsultan yang bagus itu praktisi. Praktisi itu apa? Yang memang sudah mempraktekkan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untungnya ketika evaluasi sudah kita lakukan, Pak, ya, maka yang didapatkan, kita akan mendapatkan posisi yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, ya. Dan juga salah satu yang mengantarkan seseorang bisa menjadi bahagia itu, Pak, itu ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya.